Bapak Ibu yang rindu mendukung pelayanan EE Indonesia, silakan memberikan dukungan dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan pelayanan dimanapun berada. Jumpa kembali dalam webinar EE Indonesia. Kali ini adalah webinar spesial karena kita sekaligus boleh merayakan Natal bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh dipertemukan kembali di dalam webinar EE Indonesia. Kami juga bersyukur kami boleh merayakan Natal bersama-sama di dalam webinar kali ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui webinar ini kami boleh kembali merenungkan dan memaknai esensi Natal yang sesungguhnya. Kami menyerahkan acara webinar ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong setiap kami. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan yang akan memimpin kami. Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberkati seluruh jaringan dan perangkat yang kami pakai untuk mengikuti webinar kali ini. Kami mempertaruhkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah lahir dan hidup serta menyelamatkan kami. Amin. Shalom, rekan-rekan sepelayanan. Dalam rangka Natal kali ini, EE Indonesia mengajak untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika Yesus tidak pernah lahir? Tentunya, apa yang telah dirancanakan Allah atau dirancangkan Allah dalam menyelamatkan umat manusia tidak pernah tergenapi. Namun rancangan Allah tidak pernah gagal. Nyatanya, Yesus lahir, mati, bangkit, dan akan datang kembali. Untuk itu kita wajib memberitakan kabar sukacita ini. Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Michael Christian, senior pastor Gibeon Church Surabaya, kita boleh memaknai Natal yang sesungguhnya. Selamat mengikuti, selamat Natal, dan Tuhan Yesus memberkati. Entah sudah berapa banyak kali Bapak Ibu Saudara merayakan Natal. Tetapi kami rindu mengajak Bapak Ibu melalui webinar Natal kali ini untuk memikirkan kembali, merenungkan makna dan esensi Natal yang sesungguhnya. Dalam webinar kali ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat gospel center, yaitu pendeta Michael Christian. Beliau adalah gembala sidang dari Gibeon Church Surabaya. Mari kita menikmati berkat Tuhan bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Salam sejahtera saudara semua, EE Indonesia. Saya mengucap syukur saya diberi kesempatan dan merupakan suatu kehormatan untuk saya bisa bicara dengan Anda semua dalam pesan Natal kali ini. Dan saya senang dengan EE karena saya pun pernah ditrain di Fort Lauderdale pada waktu Bapak James Kennedy masih hidup, saudara ya. Saya mendapatkan pin beliau yang memasangkannya dan saya sempat di sana 1 minggu penuh dan melakukan street evangelism di jalanan di kota Fort Lauderdale, dari laundromat dan ke bus station. Dan semangat Injil itu menyemangati saya. Dan saya senang ketemu sama teman-teman Anda semua yang sangat-sangat gospel centered. Dan hari ini saya dikasih kesempatan untuk berbicara dengan topik seandainya Yesus tidak lahir. Mari sama-sama kita baca. Nats kita hari ini adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan yang putih, saudara bisa baca yang kuning. Kita akan bergantian membacanya dan kemudian kita akan lompat Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, saudara. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran.
Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita bicara tentang hari Natal, musim Natal diidentikan dengan suatu perayaan yang meriah dan heboh. Betul ya saudara ya? Dengan sale dan diskon di mana-mana, di mall, di toko-toko, diskon akhir tahun. Itu terjadi di mana-mana. Dengan pesta dan perayaan-perayaannya. Hari Natal juga identik dengan bakti sosial. Betul ya saudara? Bakti sosial di mana-mana. Dengan memberi, dengan gemerlap lampu, dan warna-warna yang menyolok. Warna-warna Natal ada di mana-mana. Ada statistik yang menarik juga bahwa panti-panti asuhan di mana-mana biasanya pada saat musim Natal penuh di booking. Hampir setiap hari, terutama pada waktu Natal. Untuk gereja-gereja dan yayasan-yayasan untuk memberikan amalnya pada waktu Natal. Tetapi apakah benar mereka melakukan semuanya itu dari hati atau hanya agenda pribadi untuk menunjukkan kedermawanan mereka pada waktu Natal? Nah, of course ini terjadi semua sebelum masa pandemi. Gereja-gereja sebelum masa pandemi berlomba-lomba untuk mengadakan perayaan Natal yang besar-besaran. Menyewa ballroom, tempat-tempat pesta yang besar. Memanggil artis-artis dan pembicara-pembicara besar, selebriti besar untuk merayakan Natal. Tetapi arti Natal yang sesungguhnya itu apa? Karena dengan adanya pandemi akhir-akhir ini, seperti saudara tahu, perayaan besar-besaran tahun ini tidak ada. Dan Anda melihat bahwa banyak gereja masih online. Kalaupun ada kebaktian secara fisik, off-site atau on-site, tidak ada perayaan Natal besar-besaran. Kalau Anda lihat sekarang kehebohan Natal tidak seheboh biasanya karena masa pandemi. Tidak ada artis, tidak ada pembicara besar. Kenapa? Ini semua diizinkan Tuhan terjadi. Saya yakin pandemi memaksa kita untuk kembali merenungkan apa arti Natal dan esensi Natal yang sesungguhnya. Karena sebenarnya Natal bukan tentang pembicara yang besar. Natal bukan tentang perayaan-perayaan yang meriah. Natal bukan tentang hadiah-hadiah yang kita terima. Atau tuker, exchange, gift exchange. Bukan tentang nama gereja besar. Bukan tentang perayaan-perayaan yang ada di ballroom-ballroom besar dengan segala macam makanannya yang mewah. Bukan tentang kita. Bukan tentang selebriti. Tetapi tentang Yesus Kristus. Kalau saya bisa simpulkan, hari ini sesuai dengan tema kita bahwa Natal itu adalah Tuhan yang berinkarnasi. Saudara, kata-kata inkarnasi itu adalah Tuhan yang menjadi daging, menjadi manusia. Kalau saudara bayangkan, ini sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat tidak masuk akal. Karena Tuhan yang paling mulia rela untuk menjadi sederhana, saudara. Tuhan yang tidak terbatas masuk ke dalam sejarah manusia, masuk ke dalam dunia yang terbatas. Tuhan yang maha suci justru masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tuhan yang maha adil justru masuk ke dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Bahkan rela untuk diperlakukan tidak adil. Tuhan yang maha kasih justru masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, kebencian, kekejaman, dan violence. Tuhan yang berinkarnasi. Nah saudara, kalau kita pikirkan makna Natal sesungguhnya. Natal itu sebenarnya menjawab dua kebutuhan manusia yang paling mendasar. Natal memberikan jawaban pada pergumulan eksistensial. Dan Natal juga memberikan jawaban terhadap persoalan fundamental manusia. Eksistensial artinya mengapa kita hidup. Why we live. The purpose, arah dan tujuan. Karena manusia butuh kebahagiaan. Manusia butuh kenyamanan, butuh disayang, dan butuh untuk menyayangi. Itulah eksistensial. Makna yang sesungguhnya, fundamental itu bicara tentang persoalan yang paling mendasar. Yang sering kita hadapi dalam sehari-hari. Kalau saya bisa kasih beberapa contoh, pergumulan eksistensial adalah manusia bergumul dengan arti hidup ini. Dengan tujuan hidup ini. Kalau saudara perhatikan kenapa orang itu mencari prestasi, mencari makna, mencari pengakuan, mencari penerimaan, mencari penghargaan. Orang berusaha mengejar banyak harta supaya apa? Dihormati. Orang berusaha meraih sukses supaya apa? Dipandang.
Orang beramal supaya dilihat sebagai orang yang baik, supaya punya reputasi yang baik. Saudara, ini semua adalah pergumulan eksistensial. Saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan, uang itu sebenarnya bukan menjawab pergumulan eksistensial dengan sendirinya. Uang itu hanya alat untuk memberi makan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Ada suatu hasrat yang butuh diisi. Karena kalau saya bilang ya tentang uang, saya misalnya kasih contoh, kalau saya kasih saudara satu tas isinya uang, tapi saya bilang kepada saudara ada syaratnya. Satu tas isinya uang, saudara bisa dapat beberapa miliar rupiah di dalam tas tersebut. Mungkin bisa muat 4 miliar misalnya, dalam tas besar gitu saudara. Saudara boleh bawa pulang, tetapi tas itu tidak boleh dibelanjakan untuk apapun. Saudara bisa bawa pulang tas itu, saudara bisa berenang di atasnya, saudara bisa tidur di atasnya, saudara bisa hitung, saudara bisa cium, tetapi itu uangnya nggak boleh dibelanjakan. Mau saudara? Of course nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Karena uang itu tidak lagi memberikan saudara makna atau arti kalau tidak bisa dibelanjakan. Tetapi waktu kita bisa membelanjakan uang dan saudara mendapatkan barang-barang mahal, barang-barang mewah, dan saudara berpikir waktu saudara pakai barang-barang mahal itu, waktu saudara pakai barang-barang mewah itu, dan itu memberikan saudara suatu status yang berbeda, dan saudara seakan-akan memiliki arti hidup yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itulah sebabnya orang mengejar uang. Karena mereka berpikir bahwa uang bisa memberikan mereka kesenangan. Uang bisa memberikan mereka penghargaan, pengakuan, penerimaan. Inilah saudara, kalau saudara lihat, ini adalah pergumulan eksistensial. Kita semua manusia harus menghadapinya dan bergumul dengan ini. Yang lucunya adalah semakin orang menemukan puncak ketenarannya, puncak pengakuan. Misalnya ada orang yang paling terkenal, dia menerima pengakuan dan penghargaan dan penerimaan yang tertinggi. Tetapi di saat orang menemukan puncak penerimaannya, banyak orang yang justru bunuh diri. Di saat orang mencapai puncak kesuksesan hidupnya, puncak kekayaan, kenapa kok banyak orang justru merasa kosong? Setelah mereka menerima semuanya, malah uangnya diberikan sebagai donasi. Dia jadi filantropi. Kenapa? Karena dia masih mencari arti dan tujuan. Dia mencari makna dalam hidup ini. Inilah pergumulan eksistensial. Kalau kita berbicara tentang persoalan fundamental, manusia takut 3 hal, saudara. Manusia pasti takut kejahatan. Manusia takut untuk mengalami penderitaan. Manusia takut untuk menghadapi kematian. Betul, saudara? Berapa banyak di sini yang looking forward untuk meninggal? Gak ada kan, saudara? Meskipun kita sudah percaya Kristus dan kita tahu kalau kita meninggal kita pasti akan ketemu dengan Yesus Kristus di alam baka, di dalam kekekalan. Tetapi siapa sih yang mau untuk kepingin mati cepat, saudara? Kenapa? Karena ini merupakan persoalan fundamental kita. Siapa yang suka menderita? Tidak ada yang suka menderita. Siapa yang mau sakit tubuhnya? Kita berani bayar mahal untuk melindungi diri dari kejahatan. Kita berani bayar mahal untuk memaksimalkan kenyamanan dan bukan untuk menderita. Ada orang yang bilang bahwa suffering starts at 5 a.m. Itu makanya orang-orang semua pada goes. Goes mania melanda seluruh dunia karena gara-gara pandemi, saudara ya. Tetapi saya bilang itu bukan suffering yang sesungguhnya, karena pada saat Anda goes, meskipun pagi-pagi bangunnya susah gitu, saudara ya, tetapi Anda masih mengalami suatu kenyamanan pada waktu Anda melakukan itu. Penderitaan yang sesungguhnya itu ditakuti oleh semua manusia. Dan kita berani bayar mahal. Semua manusia berani bayar mahal untuk menghindari penderitaan. Betul atau tidak? Bagaimana dengan kematian? Kalau saudara lihat proyek-proyek untuk memperpanjang hidup, bahkan cari cara untuk terus menghirup atau meminum fountain of youth, terlihat muda, supaya Anda semakin panjang hidupnya. Kenapa? Untuk menghindari kematian. Inilah persoalan fundamental. Dan ini semua adalah masalahnya adalah dosa. Ini semua terjadi pada saat Tuhan menangkap Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa.
Kalau saudara perhatikan, karena dosa, maka pencarian manusia atas solusi pergumulan eksistensial dan jawaban persoalan fundamental, kita ini salah arah. Bukan kepada Sang Pencipta, tetapi salah arah kepada ciptaan yang fana. Bukan lagi kepada Tuhan Pencipta yang kekal. Dan kalau saudara perhatikan ini ditulis dengan jelas di Kejadian 6 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara bisa melihat ini, kejahatan manusia, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini mengkomunikasikan doctrine of total depravity. Menunjukkan bahwa kita semua manusia yang berdosa sudah rusak total. Our free will, kehendak bebas kita. Kalau kita diberikan pilihan, kita selalu tendensius kita, kecenderungan kita adalah dosa, saudara. Inilah keadaan manusia. Kabar baiknya, Tuhan sudah memberikan Injil. Injil bukan dimulai pada saat perjanjian baru dimulai. Tetapi Injil sudah ada di dalam kitab Kejadian. Bahkan pada momen di mana manusia jatuh di dalam dosa. Pada waktu Tuhan berperkara dengan Adam dan Hawa dan ular, disinilah ada sebuah statement yang Tuhan berikan. Yang semua bapak-bapak gereja dan mungkin saudara semua sudah tahu. Inilah yang dinamakan proto-evangelium. Proto artinya protos, yaitu pertama. Evangelium adalah evangelion, yaitu gospel. Pertama kali di mana Injil kabar baik itu dinyatakan dari awal kejatuhan manusia. Kalau saudara tahu bahwa creation, penciptaan terjadi adalah Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kemudian the fall, kejatuhan manusia jatuh dalam dosa adalah Kejadian 3 sampai Kejadian 11. Dan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, proto-evangelium sudah diberikan di Kejadian 3. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara kalau Anda adalah evangelism explosion. Ayat ini semestinya memberikan Anda suatu api yang luar biasa bahwa Tuhan sudah menjanjikan rencana penebusannya. Bahkan di awal manusia jatuh dalam dosa. Dan ini ayatnya. Kejadian 3 ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah kalau saudara perhatikan di sini. Konteksnya adalah waktu manusia jatuh dalam dosa. Ayat ini, bagian ini menjelaskan. Lebih dari sekedar manusia yang menginjak kepala ular. Lebih dari sekedar keturunannya Hawa yang menginjak kepala ular. Tetapi Tuhan menubuatkan rencana penebusannya melalui perawan Maria yang terkait dengan kelahiran Mesias di dalam Yesus Kristus. Saudara, seorang profesor ahli perjanjian lama Dr. Frank Derek Kidner menggambarkan proto-evangelium sebagai secercah pengharapan Injil yang pertama di kitab perjanjian lama. Beberapa bapak gereja mula-mula seperti Justin Martyr tahun 160 Masehi dan Irenaeus tahun 180 Masehi menganggap ayat ini proto-evangelism sebagai nubuatan mesianik pertama dalam perjanjian lama. Yes, memang iblis akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini. Termasuk terakhir adalah tumit Yesus Kristus pada saat dia disalib. Tetapi pada saat yang sama, pada saat Tuhan bicara, memang benar engkau akan meremukkan tumit keturunan Hawa. Tetapi pada saat yang sama dia akan meremukkan kepalamu. Karena justru melalui karya Yesus di atas kayu salib ada penebusan umat manusia. Rencana penebusan Allah digenapi. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ini adalah momen yang sangat gelap. Karena tatanan ciptaan jadi rusak. Bumi dikutuk, dosa ada konsekuensinya. Situasi menjadi hopeless. Nah disinilah kalau saudara melihat pergumulan eksistensial, persoalan fundamental, tidak akan pernah ketemu jawabannya. Manusia harus mengalami konsekuensi dosa. Nah kalau saudara perhatikan, saudara tahu berapa lama dari proto-evangelium ini diberikan. Jangka waktu dari proto-evangelium, Kejadian 3 sampai kelahiran Yesus itu adalah 4
tahun. Saudara, ada yang nanya sama saya, kenapa Tuhan gak menggenapi rencana penebusannya lebih cepat aja, Pastor? Kan lebih baik. Kan kalau misalnya beberapa puluh tahun kemudian setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terus kemudian Yesus lahir, kan beres. Kita gak usah mengalami ini semua. Saudara, pertanyaan yang baik. Memang kita manusia yang terbatas dan tidak bisa mengetahui semua ini sampai tuntas. Mungkin nanti satu hari kita di surga bisa tanya tentang hal ini. Tetapi ada penjelasan yang cukup masuk akal. Kita berapologetika sedikit ya. Saudara, kalau misalnya dalam beberapa puluh tahun kemudian rencana penebusan Tuhan itu terjadi, nggak harus 4.000 tahun. Dosa pada saat itu belum sampai kepada puncak kejahatan dan kebejatannya. Dan efek kerusakan total dari dosa itu belum terjadi. Itulah sebabnya kalau sudah perhatikan, bahkan sampai sekarang aja kita masih bisa merasakan konsekuensi dari dosa dan segala macam kejahatan di dalam dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Makanya kitab Roma berkata di Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bahkan seluruh makhluk pun lagi nungguin pemulihan itu. Saudara, saya kasih ilustrasi ya. Kalau misalnya saudara ini mengalami lampu mati. Misalnya kalau saudara lampu mati 1 jam gitu. Alah 1 jam itu nggak banyak lah. Sekarang kalau misalnya saudara lampu mati 1 jam, no problem lah. Kenapa? Saudara masih bisa minum air dingin, kenapa? Kulkasnya masih dingin ya gitu. Misalnya kalau misalnya saudara lampu mati setengah hari, enggak boleh ada genset ya saudara. Genset tidak ditemukan di mana-mana. Dan benar-benar PLN tidak punya jalan keluar setengah hari. Oh ya masih oke lah setengah hari. Nanti makanan-makanannya dimasukin freezer aja, setengah hari freezernya jadi kulkas gitu saudara ya. Tapi kalau coba saya bilang kepada saudara, saudara mati lampu dan tidak ada listrik sama sekali selama 1 minggu. Ceritanya mulai lain, saudara. Kenapa? Saudara mau nonton YouTube di mana? Gak ada internet. Karena apa? Tower-tower juga gak ada listrik. Saudara mau WFH gimana? Saudara mau makan gimana? Semua makanan yang ada di kulkas bau. Saudara mau masak harus pakai gas. Saudara semua serba sulit. Kenapa? Karena tidak ada listrik. Dan saudara akhirnya hari ke-8, kalau misalnya saya perpanjang, bukan 1 minggu, 1 bulan saudara nggak ada listrik. Apa yang saudara rasakan? Mendingan keluar pindah dari negara Indonesia ke tempat yang lain yang ada listriknya. Betul atau tidak saudara? Dan akhirnya misalnya setelah 1 bulan saudara tidak ada listrik dan akhirnya hari ke-32. Saudara lihat ada listrik dan tiba-tiba listriknya nyala. Wah, akhirnya ada jalan keluar. Saudara mulai mengerti apa yang saya katakan? Setelah 4.000 tahun, membutuhkan 4.000 tahun, manusia begitu putus asa. Tidak bisa menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa pemerintahan akan memberikan mereka keamanan, suatu keselamatan. Mereka berpikir politik, mereka berpikir hedonisme, mereka berpikir kekayaan akan memberikan mereka keselamatan. Tetapi buktinya apa? Yang terjadi adalah penyelewengan, yang terjadi adalah pemerkosaan, penindasan, perbudakan. Belum lagi mereka berpikir bahwa keselamatan mereka bisa temukan dengan penyembahan berhala-berhala. Dan mereka melihat berhala-berhala tersebut perlu dikasih makan dengan pengorbanan bayi, pengorbanan segala macam hal. Cara-cara manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri akhirnya gagal. Keserakahan, kekejaman, ketamakan, kekerasan menyiksa umat manusia. Dan itulah keadaan manusia yang berdosa. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik. Amin saudara. Saudara, Injil Yohanes yang baru kita baca. Yohanes memulai Injilnya bukan dengan memaparkan fakta historis tentang kelahiran Tuhan Yesus seperti ketiga Injil yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi dia memulai Injilnya dari kacamata kekekalan Allah. Yang nyambung sekali dengan proto-evangelium. Di pasal 1 ayat 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya. Maksudnya apa? The first, the beginning. Pertama kali, permulaan segalanya adalah firman. Sebelum dunia dijadikan, sudah ada. Dan terus berlangsung. Ini menggunakan bentuk kata kerja imperfect dan progresif.
selalu sudah ada dan terus berlangsung. Ada apa? Ada firman. Firman ini bukanlah firman yang tidak berpribadi seperti konsep Yunani kuno tentang logos. Tetapi firman ini adalah firman yang berpribadi. Firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu dekat dengan Allah. Tetapi firman ini tidak hanya bersama dengan Allah. Tetapi firman itu sendiri adalah Allah. Dalam struktur kata Yunani, kata firman dan Allah sama-sama menggunakan struktur kata noun, maskulin, singular, nominatif. Di sini berarti firman itu tidak lain adalah Allah sendiri. Siapakah firman itu? Firman itu adalah Yesus yang tentunya adalah pribadi Allah kedua dari Allah Tritunggal. Dan dilanjutkan di ayat yang kedua. Dikatakan apa? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kembali kata bersama-sama dipakai untuk menunjukkan apa? Adanya kedekatan dan kebersamaan Sang Firman, yaitu Yesus, Anak Allah dengan Allah Bapa. Karena kebersamaannya dengan Bapa, Kristus juga berperan pada penciptaan. Ayat 3-nya dikatakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bukan hanya sebagai pencipta. Bahkan Yohanes 1 ayat 4 mengatakan bahwa di dalam firman Allah itu, yaitu Kristus, ada hidup. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Di dalam firman itu menjadi terang bagi semua manusia. Artinya hidup itu bukan hanya milik Sang Firman saja, tetapi firman itu memberikan hidup kepada manusia sehingga manusia memiliki kehidupan. Oleh karena itu, manusia sejati adalah manusia yang memiliki hidup yang dikaitkan dengan firman, dikaitkan dengan terang firman itu. Itulah sukacitanya seorang anak Tuhan di dalam Kristus, di mana hidup kita yang fana ini dikaitkan dengan sumber kehidupan di dalam Kristus yang kekal, sehingga hidup mereka adalah hidup yang berharga dan bermakna. Sang Firman yang adalah pencipta dan hidup itu sendiri bukan hanya berada di dalam kekekalan, tetapi juga mengunjungi dunia yang sementara ini. Itulah di sini dikatakan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sinilah kita bisa melihat inkarnasi Kristus artinya apa? Kekekalan masuk ke dalam kesementaraan. Sehingga kesementaraan akhirnya yang selama ini tidak pernah mengalami jalan keluar, tidak pernah menemukan solusi. Sehingga kesementaraan akhirnya memiliki makna hidup di dalam perspektif kekekalan. Ketika Allah menjadi manusia, di saat yang sama Sang Kekal mengunjungi dunia yang sementara ini untuk menebus manusia pilihannya yang sementara ini, agar mereka yang hidup dalam kesementaraan dapat disempurnakan dan masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Allah di surga. Bukankah ini merupakan kabar baik? Di dalam inkarnasi Kristus, kekekalan bertemu kesementaraan, sehingga kesementaraan memiliki makna hidup di dalam perspektif kekekalan. Sehingga kalau Kristus tidak pernah menjadi manusia di dalam inkarnasi, bagaimana jadinya hidup manusia yang sementara ini? Bagaimana jadinya hidup manusia yang fana ini? Hidup yang tidak berada di dalam perspektif kekekalan Kristus adalah hidup yang sia-sia dan tanpa pengharapan. Banyak orang yang bilang dan tanya, kenapa sih kok Tuhan itu harus lahir jadi manusia untuk menyelamatkan kita? Bukankah Allah cukup mengajar manusia untuk tidak berdosa lagi? Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan yang mudah, karena esensi pertanyaan ini sedang menekankan superioritas manusia yang tanpa dosa. Kalau kita berkata bahwa Allah cukup mengajarkan manusia untuk berbuat baik atau berhenti berbuat dosa, ajaran ini mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya cukup baik. Sehingga manusia cukup hanya diajar Allah tentang kebenaran. Konsep ini mirip dengan konsep seorang filsuf yang mengajarkan teori tabula rasa. Manusia lahir sebagai kertas putih tanpa dosa.
Sehingga kalau dia berdosa itu karena pengaruh lingkungan sekitar. Benarkah konsep ini? Tadi kita sudah belajar di Kejadian 6 ayat 5. Konsep ini tidak benar. Buktinya, setiap kita yang sudah punya anak kita tidak usah diajarin untuk berbuat jahat. Anak kita tidak usah diajarin untuk egois. Anak kita sudah ngerti caranya untuk egois. Dia sudah tahu caranya berbohong tanpa ada les berbohong. Nggak ada, saudara. Tetapi yang harus diajarkan adalah kamu harus belajar untuk berbagi. Kamu harus belajar untuk minta maaf. Kamu harus belajar untuk bisa behave. Kenapa itu semua harus diajarkan? Karena kecenderungan kita semua adalah dosa. Itulah sebabnya Kristus harus lahir. Itulah sebabnya Santo Agustinus berkata, non posse, non peccare. Manusia dalam keadaan tidak bisa, tidak berdosa. Orang berpikir dengan berbuat baik, manusia bisa dibenarkan dan diselamatkan. Orang itu di titik pertama sudah tidak baik. Kenapa, saudara? Karena kalau orang berusaha berbuat baik untuk dirinya sendiri, sebenarnya dia adalah orang yang jahat. Halo? Amin, saudara? Itulah sebabnya hari ini kita bersuka cita. Inkarnasi Kristus adalah Injil kabar baik. Cara Tuhan untuk mengatasi masalah dosa. Cara Tuhan untuk mengatasi pergumulan eksistensial kita. Cara Tuhan untuk mengatasi persoalan fundamental kita. Yesus Tuhan berinkarnasi untuk ngalahin apa? Kejahatan, penderitaan, kematian. Gimana dia mengalahkannya? Dia mengalahkannya dengan mengalami kejahatan yang terbesar. Bagaimana dia mengalahkan penderitaan? Dia yang tidak mengenal dosa harus menjadi dosa. Dia harus menjalani penderitaan yang terbesar. Bagaimana dia mengalahkan kematian? Dia harus mati untuk menanggung dosamu dan dosaku. Itu yang dia lakukan. Ibrani berkata, Ibrani 2 ayat 14-16. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Ayat 15 kita baca sama-sama. Dengan cara itu ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Ayat 16. Nyatalah bahwa bukan malaikat yang ditolongnya, melainkan keturunan Abraham. Kita patut bersyukur, saudara. Ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Raja segala raja berbelas kasihan kepada kita. Mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan di Filipi 2. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah karya Kristus yang luar biasa. Ibrani 2 ayat 17. Dikatakan apa? Ini berarti bahwa ia harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya. Dalam apa, saudara? Segala hal. Coba diulangi lagi. Dalam apa? Segala hal. Termasuk apa? Termasuk pergumulan eksistensial kita. Dan terusnya, saudara. Dengan itu ia dapat menjadi imam agung yang setia, faithful, dan berbelas kasihan, compassion. Mempunyai compassion. Compassion itu bahasa Latinnya adalah compati. To suffer together, menderita bersama. To be merciful, compassion, forgiveness shown towards someone whom it is within one's power to punish or harm. Belas kasihan atau pengampunan terhadap seseorang yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi, yang semestinya memiliki kuasa untuk menghukum orang tersebut. Itu artinya, saudara. Wow, what a great truth. Dan kemudian diteruskan apa? Dengan pelayanannya itu, dosa manusia dapat diampuni.
Ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan karena ia sendiri pernah menderita dan dicobai, ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan. Saudara, Yesus Tuhan berinkarnasi untuk menjawab apa? Semua pergumulan eksistensial kita. Arti hidup kita yang dulunya penuh dengan kefanaan. Tujuan hidup kita yang dulunya penuh dengan kefanaan. Kita mengharapkan pengakuan manusia yang berdosa. Sekarang Tuhan menjawab semuanya. Tuhan pernah mengalami apa yang saudara alami. Tuhan bersimpati. Tuhan berbelas kasihan. Tuhan pernah menderita apa yang saudara derita. Sehingga saudara tidak bisa berkata begini. Oh, tidak ada yang bisa mengerti apa yang aku rasakan. Saya kalau konseling seringkali ketemu dengan orang yang seperti ini. Oh pastor tidak mengerti apa yang aku rasakan. Aku diusir dari rumah. Aku gak punya rumah sekarang gara-gara dikhianati oleh saudaraku. Dikhianati oleh adikku. Dikhianati oleh bisnis partnerku. Yesus juga dikhianati oleh orang-orang yang terdekat. Yesus dikhianati oleh Petrus, murid kesayangannya. 3 kali. Bahkan Yesus pernah bertatapan muka setelah ketiga kalinya dan ayam berkokok. Yesus dikhianati oleh orang yang memegang uang di dalam murid-muridnya, yaitu Yudas. Yesus dikhianati pada waktu Yesus minta untuk orang-orang terdekatnya berdoa bagi dia sebelum dia diadili dan naik kepada salib. Tetapi orang-orang tersebut tidur. Yesus pernah berkata, anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus juga pernah homeless. Yesus pernah gak punya rumah, ditolak. Saudara, Yesus mengerti pergumulan kita. Yesus menebus pergumulan eksistensial kita. Saudara, tanpa inkarnasi, penderitaan itu tidak ada maknanya. Tetapi melalui inkarnasi, semua penderitaan kita dapat melihat. Di dalam penderitaan kita dapat melihat penyertaannya. Santo Agustinus, saya suka mengquote dia ya saudara. Membuat sebuah poem. Dia dalam bahasa Inggrisnya, saya langsung aja terjemahkan bahasa Indonesianya. Di dalam bahasa Inggrisnya ada di screen saudara, saya akan langsung bacakan kepada saudara bahasa Indonesianya. Pencipta manusia rela menjadi manusia. Bahwa dia penguasa bintang-bintang harus menyusui di dada ibunya. Sang roti hidup harus mengalami kelaparan. Sang mata air harus rela menjadi haus. Sang terang harus tertidur. Sang jalan itu harus merasakan lelah dalam perjalanannya. Bahkan sang kebenaran difitnah akan ketidakbenaran. Sang guru dipukuli dengan cambuk. Sang fondasi yang terkokoh rela digantung di atas kayu. Sang kekuatan itu rela menjadi lemah. Sang penyembuh rela untuk dilukai. Sang pencipta kehidupan rela untuk mati. Saudara, dia melakukan itu untuk menggantikan kita. Sehingga kita yang lapar, yang haus, yang menderita, yang terhilang, yang bobrok, yang berdosa, yang mati dapat kembali untuk menerima hidup di dalam Dia. Kita semua bisa bertahan di dalam penderitaan kita karena Dia bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa biarlah hari ini saudara diingatkan akan makna Natal sesungguhnya. Terus mungkin saudara bertanya, amin pastor. Apa implikasinya buat kita semua? Apa implikasinya buat teman-teman EE? Saya mau menyemangati saudara hari ini. 2 Petrus 3 ayat 9 ayat saya yang terakhir. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan itu sabar.
Dia menghendaki, artinya dia berinisiatif. Artinya kehendak Tuhan dan inisiatif Tuhan tidak akan gagal. Yang setuju katakan amin. Kalau kita melihat sekeliling kita hari ini begitu banyak ketidakadilan, gereja diperlakukan tidak adil, ada begitu banyak penganiayaan di seluruh dunia termasuk di bangsa kita sendiri. Dan mungkin saudara melihat kapan akan ada suatu keadilan? Kapan Injil bisa diberitakan dengan bebas? Saya mau saudara tenang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Tuhan itu sabar. Jangan salah mengerti saudara, waktu dikatakan bahwa ia sabar karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Maksudnya di sini bukan berarti Tuhan Alkitab mengajarkan universalisme, tetapi dalam konteks yang dimaksud di sini yang akan memberikan kita kekuatan, teman-teman EE dan termasuk saya, yang memberikan kita kekuatan adalah semua orang yang dipilih Allah untuk selamat pasti akan diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Semua orang yang seharusnya mendengar Injil dan harus berbalik dan bertobat pasti akhirnya akan bertobat. Allah sabar dalam rencana penebusannya untuk memastikan bahwa rencananya untuk menyelamatkan umatnya, rencananya untuk menyelamatkan gerejanya tidak akan gagal. Yang setuju katakan amin. Tuhan sudah memberikan proto-evangelium. Dari kitab Kejadian, Tuhan sudah menggenapi janjinya melalui inkarnasi Kristus. Tuhan sudah menggenapi janjinya melalui Pentakosta. Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya pribadi ketiga. Jadi kalau sudah lihat ketiga pribadi Allah Tritunggal, semuanya terlibat di dalam rencana penebusannya. Allah merencanakan, Allah Bapa merencanakan, Allah Anak mengeksekusi dan melaksanakan dan menyelesaikan rancangan Allah Bapa. Allah Roh Kudus mengaplikasikan, memastikan apa yang sudah diselesaikan Kristus tidak akan gagal di dalam hidup saudara, hidup saya, dan gerejanya. Amin saudara. Di sini merupakan sesuatu kekuatan. Sekarang kita semua yang adalah gerejanya yang kudus dan am, marilah kita tidak pernah lelah untuk mengkumandangkan kabar baik Injil. Roma 1 ayat 16 dan 17, Injil adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan. Saudara, saya berdoa supaya kita tidak pernah lelah. Kita tidak discourage. Tetapi kita terus disemangati. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Steve Lawson berkata begini. God guarantees the success of His own gospel. We preach, we witness, He calls, He regenerates. Tuhan menjamin keberhasilan dari kabar baik Injilnya. Amin saudara. Kita terus memberitakan Injil. Kita terus memberi kesaksian. Dia yang akan memanggil. Dia yang akan terus melahirkan baru. Amin saudara. Hari ini saya berdoa supaya saudara disemangati kembali. Saya tahu 2020 bukan merupakan tahun yang penuh dengan kecemerlangan. Tetapi justru di balik semua ini memaksa kita untuk memikirkan ulang apa yang kita lakukan selama ini. Sekali lagi, puji Tuhan, Kristus sudah berinkarnasi. Artinya apa? Inkarnasi Kristus, saya mau mengulang lagi, kita baca sama-sama. Kekekalan masuk ke dalam kesementaraan, sehingga kesementaraan memiliki makna hidup di dalam perspektif kekekalan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami diberi kesempatan untuk memikirkan ulang di masa pandemi ini. Merenungkan ulang makna Natal yang sesungguhnya. Seringkali kami terdistraksi, kami terganggu, kami lupa. Manusia begitu mudah untuk lupa. Biarlah Natal tahun ini Tuhan, bukan hanya sebagai perayaan religius yang tanpa arti. Perayaan rutinitas atau perayaan sekuler tanpa makna Natal sesungguhnya. Tetapi Natal tahun ini adalah Natal inkarnasional. Yaitu kita yang mengingat kelahiran Kristus sebagai inkarnasi yang menebus kami manusia yang berdosa. Dan membawa kedamaian sejati bagi gerejanya, bagi umat pilihannya.
Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau mau menjadi manusia demi kami yang najis, berdosa, bobrok, rusak total. Kami yang tidak berharga di hadapan-Mu. Dan Engkau yang paling berharga. Tetapi Engkau rela bayar harga yang begitu mahal. Mati di atas kayu salib. Supaya kami yang tidak berharga menjadi sangat berharga di mata-Mu. Biarlah kami yang sudah diangkat dari tidak berharga menjadi sangat berharga. Kami terus memberitakan Injil-Mu. Kami berdoa, biarlah kami mengumandangkan suara Sang Gembala Agung. Supaya domba-domba Kristus akan mengenal suara Kristus. Dan domba-domba itu akan diselamatkan. Kami berdoa saat ini untuk teman-teman yang ada di EE seluruh Indonesia. Hamba-Mu mengucap syukur untuk jerih payah mereka. Hamba-Mu mengucap syukur untuk pelayanan mereka yang equipping begitu banyak gereja. Teruskan perjuangan mereka Tuhan dengan suatu urapan. Dengan suatu anugerah yang menopang untuk setiap pekerjaan mereka. Apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Supaya banyak gereja dapat menjadi gereja yang gospel centered. Yang bisa mengumandangkan kuasa Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah. Terima kasih Bapak. Kami bertobat di hadapan-Mu. Kalau kami lupa akan esensi ini. Biarlah hari ini kami ingat kembali. Dan kami disemangati. Dan kasih kami yang mula-mula. Dan hati kami terbakar oleh semangat Injil. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat Natal teman-teman EE Indonesia. God bless you. I will see you soon. Kita bersyukur karena Yesus sudah lahir. Kelahirannya, kehadirannya di tengah-tengah dunia menyelesaikan seluruh persoalan dasar kehidupan kita, yaitu dosa. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, membuat kita semakin giat untuk memberitakan Kristus yang sudah lahir menyelamatkan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mewakili BOT EE Indonesia, saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara, demikian juga kepada alumni EE. Kiranya Natal tahun ini boleh membawa kebahagiaan bagi kita. Mari kita terus beritakan kepada mereka, supaya Injil terus tersebar kepada semua orang. Dengan penuh sukacita, saya mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Dan dengan Natal ini, akan semakin menyemangati kita untuk memberitakan Injil dalam memenuhi amanat agung Tuhan Yesus dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Keep on fire. Saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2021. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi dan memenuhi hati kita semua. Salam, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Selamat menyambut Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berjuang. Salam dalam Yesus Kristus kepada segenap peserta webinar Natal EE Indonesia. Dari Rantai Paut Toraja, saya atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan segenap warga Gereja Toraja mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Bumi dan bangsa kita memang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Di berbagai tempat masih begitu terasa beban dan pergumulan yang dialami oleh segenap warga masyarakat. Namun demikian, Natal mengingatkan kepada kita tentang kesediaan Allah untuk hadir beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita, adalah sebuah penegasan dari Allah betapa Ia bersedia hadir menemani umat manusia bahkan dalam titik terendah, titik tersunyi, titik terkelam dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, dengan semangat Natal, pengharapan dalam iman kita kepada Yesus Kristus, pengharapan tentang keselamatan karena anugerah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menatap hari depan dengan penuh pengharapan.
Allah beserta kita. Immanuel, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mengikuti webinar spesial Natal kali ini. Nantikanlah webinar-webinar berikutnya dan kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.